Cek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Ya, hari ini adalah hari-hari semakin mendekati bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Saya ingin berniat serius menyambut bulan suci Ramadan ini karena memang sudah menjadi tradisi ya. Saya memperlakukan Ramadan sebagai satu sekolah Ramadan, sehingga biasanya saya bikin satu semacam silabus, semacam Ramadan tahun ini gue mau ngapain ya gitu. Nah, untuk tahun ini agak berbeda karena saya melewati beberapa obrolan menarik gitu ya dengan beberapa teman di beberapa kesempatan itu tentang mau apa sih di bulan Ramadan ini ya. Terakhir malah ketemu dengan secara Zoom ya, saya secara Zoom ketemu dengan Mas Dinar ya, menulis buku Amazing Ramadan. Dia menulis tentang Ramadan tahun lalunya ya, dalam sampai dibuat sebagai buku, dan itu menarik ya. Terus terang itu menambah semangat saya. Dengan obrolan sebelumnya saya dengan Mbak Ayu yang lagi kuliah di Jogja, tentang dia pernah cerita ikut semacam challenge gitu, tantangan menulis selama 30 hari, satu hari satu tulisan kayak gitu. Saya langsung tertarik, wah ini kayaknya menarik ya, dua kejadian ya, dua suasana diskusi antara Mas Dinar dan Mbak Ayu yang saya pikir menarik kalau saya coba terapkan dalam Ramadan saya di tahun ini. Sehingga tahun ini saya memilih satu tema untuk Ramadan saya. Sebenarnya ini sama dengan tema tahun lalu ya, tapi saya ulang karena tahun lalu agak gagal ya, karena saya membuat beberapa catatan itu hanya di beberapa hari, tidak full dalam satu bulan. Saya berharap di tahun ini bisa lebih serius gitu ya. Temanya yaitu berpuisi. Berpuisi itu adalah beri makna puasa dengan saling berbagi inspirasi. Saya berharap saya menangkap semua sinyal-sinyal kebaikan yang tersebar di bulan baik ini. Tadinya sekedar saya tangkap lalu mungkin saya lempar di seperti ini, rekaman-rekaman obrolan saya sendiri gitu ya. Namun setelah ngobrol dengan Mas Dinar dan Mbak Ayu di kemarin itu, di pekan lalu ya, dalam rangka tarhib Ramadan di Santuy Literasi, saya kok terpikir untuk lebih serius saja. Mengapa enggak sampai dengan membuat tulisan dalam 30 hari itu, 30 tulisan gitu. Saya terbayang ketika saya tuliskan seperti itu, tentu sudah ada 30 tulisan yang terkumpul di akhir bulan nanti. Bayangkan ketika saya mengajak teman lain, dalam kasus ini Mbak Ayu udah siap, ada Mbak Rahma juga ya di Santuy Literasi. Mungkin nanti yang lain, kalau semuanya ngumpul 30 tulisan dengan tema sama, misalnya corak Ramadan lah ya. Kalau saya sih menawarkan temanya Ramadan sebagai cahaya gitu, Ramadan sebagai pusat insight gitu, pusat pencerahan gitu, cahaya. Sehingga kita kalau misalnya itu jadi klik gitu, bayangkan aja ada 30 tulisan, satu orang 30 tulisan kumpul jadi satu, misalnya antologi Ramadan misalnya, itu sudah menjadi buku yang cukup tebal. Saya pikir ini menarik ya. Karena saya berniat menjadi lebih serius di tahun ini, maka saya coba mengumpulkan silabusnya dan saya breakdown satu-satu. Jadi malam ini saya tadi sudah mencoba menyusun 30 tema. Ya memang ini akan bisa jadi berubah ya, karena kan sejalan dengan waktu. Nanti saya berharap kan saya akan dipengaruhi oleh hari-hari Ramadan saya gitu kan. Ketika ketemu ini maka saya kepikiran ini gitu. Tapi secara umum tema besarnya saya sudah susun jadi 30 judul gitu, 30 judul yang sebenarnya saya mulai dari 7 bahasan utama. Sebenarnya 7 bahasan utama. Semuanya berawal dari cahaya, kebenaran sebagai cahaya itu di pusatnya gitu ya. Kemudian nanti ada ikro, yaitu membaca cahaya itu. Kemudian ada ketiga itu apa ya, diskusi, tradisi bincang yang melengkapi tradisi literasi. Kemudian yang keempat itu ada penelitian sebagai tradisi ilmu untuk menguji, mengkonfirmasi atas cahaya yang sudah kita temukan tadi. Kemudian yang kelima itu, kelima, enam, dan tujuh saya akan bercerita tentang penyakit-penyakitnya. Kalau tadi kan
Iqra ya, membaca. Kalau pertama cahaya, kebenaran sebagai satu aksioma. Kemudian Iqra jadi membacanya. Kemudian yang ketiga tadi mengkonfirmasi dengan percakapan ya, untuk melengkapi literasi itu adalah dengan diskusi. Kemudian yang keempat tadi melakukan penelitian sebagai pembuktian. Nah, kelima, enam, dan tujuh adalah masalah-masalahnya, penyakit-penyakitnya ya. Kelima adalah bagaimana dunia yang ada kita tempati sekarang ini ternyata secara umum dunia itu memang mengaburkan. Jadi dunia itu secara umum mengaburkan kita dari pencarian kita atas cahaya itu. Karena di dunia itulah kita akan bertemu tentang hal-hal yang sia-sia, yang seolah-olah itu adalah utama gitu, ternyata itu adalah sia-sia. Kemudian yang keenam, saya akan bercerita tentang seharusnya. Ini mungkin baru sekali, tema istilah ini baru saya ungkap di beberapa hari yang lalu ketika diskusi dengan istri. Tentang seharusnya yang seringkali melingkari kita. Seharusnya adalah seharusnya versi siapa? Harusnya begitu dong. Itu kan seperti persepsi. Jadi hampir-hampir realita itu tidak ada lagi, tapi dikuasai oleh persepsi. Apalagi dengan era pencitraan gitu ya. Jadi semua hanya persepsi, seharusnya. Ini salah satu penyakit. Dan yang ketujuh, 5, 6, 7 penyakit ya. Yang ketujuh itu adalah kesesatan. Jadi ketika kita bicara cahaya, lawannya adalah kegelapan. Kegelapan ini akan kita ungkap di situ. Nah, harapannya nanti 7 tema besar itu saya akan bagi menjadi masing-masing itu dalam 4 hari. Sehingga kan 7 kali 4 sudah 28. Saya udah bisa punya 28 judul kan di situ ya. Jadi setiap 7 itu saya akan bahas menjadi masing-masing 4 judul gitu ya. Setiap 7 bahasan itu saya akan bahas menjadi 4 judul sehingga ketemu angka 28. Tersisa 2 hari. 2 hari itu saya jadikan satu bab judul tentang Kidung Para Pencari. Seperti judul buku saya yang kedua ya. Kidung artinya apa? Sebenarnya di bab yang terakhir nih, yang ke-8 ini ada 2 judul saja, yaitu tentang pengembara, pencarian ya, lalu kemenangan kecil. Jadi ini sudah jadi bocoran aja ya. Saya rencana mau ngomongin itu di sepanjang bulan Ramadan. Tentu bisa jadi berubah tergantung nanti saya menemukan apa gitu. Saya sudah bikin silabus di kepala saya, di catatan saya. Saya berharap nanti hari-hari itu saya ketemu ini. Tapi kalau enggak ya tentu bisa berubah. Tapi kalau misalnya enggak, kalau misalnya nanti ketemu, biasanya ini cukup efektif ya. Kalau saya udah bikin silabus sendiri di kepala saya, nanti secara tidak langsung saya ini mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam silabus itu dalam kehidupan sehari-hari saya, entah nanti di kuliah subuh, entah itu di ngobrol sama teman, entah itu di perjalanan, entah itu mendengarkan YouTube atau nonton YouTube, mendengarkan podcast gitu. Semua dalam rangka melengkapi rencana silabus yang sudah coba saya susun. Ya demikian ya, saya mencoba memberi arti atas Ramadan saya, semoga terrealisasi sehingga nanti di akhir Ramadan mencapai bulan Syawal saya sudah mendapatkan 30 judul utama yang bisa menjadi semakin gemuk ya, dengan obrolan-obrolan seperti ini juga dengan catatan-catatan. Hari ini saya sudah melengkapi 30 judul itu, tapi tentu tidak saya akan bacakan di sini ya. Nanti pelan-pelan aja, setiap hari nanti saya sampaikan atau saya akan tuliskan satu-satu. Terima kasih. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.